Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma qila inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yuhawwil rida'ahu fil istisqa yaum al-jum'ah. Bab dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah posisi selendangnya saat beliau istisqa di hari Jumat. Padahal kemarin sudah lewat. Di antara adab di dalam istisqa itu apa? Dia rubah posisi selendangnya, yang dari kanan jadi ujung ke kiri. Ya. Itu mimbabi tafaul. Jadi berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, optimis. Ya, sifat optimis. Allah merubah kondisi mereka dari kering menjadi subur. Di sini Imam Bukhari mengatakan qila. Beliau ingin menjelaskan bahwa tidak ada sunnahnya. Tidak disunnahkan kalau istisqa diadakan di hari Jumat di dalam masjid, itu selendang tidak dirubah posisinya. Jadi selendang merubah posisi selendang itu atau pakaian itu ketika diadakan istisqa itu di tanah lapang. Sekali lagi kembali ke hadis dan sunnah Nabi SAW. Cuman Imam Bukhari di sini mengatakan qila. Ya, dalam hadis itu, dalam hadis ini namanya sighatu at-tamrid. Qila dikatakan, seakan-akan tidak pasti. Qila. Tapi kalau qala itu berarti sighatul jazmi, sesuatu yang pasti. Qila. Kenapa Imam Bukhari di sini menyebutkan qila? Padahal dia hadisnya jelas. Ya. Apa bunyi hadisnya di sini di akhirnya? Walam yadhkur annahu hawwala ridaahu. Dan dia tidak menyebutkan bahwa Rasulullah merubah posisi selendangnya. Ini jelas kan? Sunnahnya seperti itu. Nabi ketika istisqa di hari Jumat, itu beliau tidak merubah posisi selendangnya. Ya, kenapa Imam Bukhari lagi mengatakan qila? Karena di sini tidak diketahui siapa yang mengatakan walam yadhkur. Itu tidak diketahui siapa yang mengatakan. Apakah murid Anas bin Malik mengatakan, yaitu Ishaq Ibnu Abdullah Ibnu Abi Talhah mengatakan walam yadhkur? Berarti siapa? Imam Anas bin Malik tidak menyebutkan bahwa Rasulullah merubah selendangnya saat Rasulullah istisqa di masjid. Atau yang mengatakan itu Al-Auza'i. Auza'i mengatakan lam yadhkur annahu hawwala ridaahu. Berarti kalau Auza'i yang bilang dia tidak mengatakan dan tidak menyebutkan Nabi itu merubah posisi selendangnya. Berarti siapa yang tidak menyebutkan? Ishaq Ibnu Abdullah Ibnu Abi Talhah. Nah, karena adanya kemungkinan seperti ini, maka Imam Bukhari rahimahullah taala tidak menggunakan sighatul jazmi. Tapi maknanya diambil oleh beliau, diambil karena lafadznya ini sahih. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Al-Hasan Ibnu Bishrin. Al-Hasan Ibnu Bishr ini ulama Kufah. Beliau satu masa dengan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala haddatsana Mu'afa Ibnu Imran. Mu'afa Ibnu Imran dari Mausil. Mausil di mana Mausil? Ada yang tahu Mausul? Mausil. Di Syam, Suriah. Ada wilayah Mausul namanya. Mausil. Mu'afa Ibnu Imran itu dari Mausil. Dikenal dengan sahibu sunnah. Jadi kalau ahli hadis mengatakan sahibu sunnah, itu artinya akidahnya lurus. Akidahnya lurus. Makanya beliau ini dikenal dengan yaqutul ulama. Beliau ahli ibadah, zuhud. Ya. Beliau banyak mulazamah, belajar hadis kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu ketika ada orang-orang dari Mausil ingin mengambil hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, dicek dulu beliau, orang-orang ini. Orang-orang dari Mausil ini kalau datang mau belajar hadis kepada Sufyan Ats-Tsauri, itu dicek dulu. Bagaimana mereka menilai Mu'afa Ibnu Imran. Kalau ternyata mereka ini memuji Mu'afa Ibnu Imran, maka Sufyan Ats-Tsauri memberikan kepada mereka hadis. Kalau ternyata mereka ini mencela atau tidak menilai dengan penilaian yang baik, maka Sufyan Ats-Tsauri menjauhkan mereka, tidak mau memberikan hadis. Jadi dijadikan beliau ini sebagai ukuran di daerah Mausil di zamannya Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah Mu'afa ibnu Imran. Nah, beliau ini orang yang terkenal ketakwaannya, kezuhudannya, kealimannya, fikihnya luar biasa. Kalau sampai orang Mausil datang ke Kufah mau belajar hadis ke Sufyan ats-Tsauri, sementara mereka merendahkan dan menghina Mu'afa ibnu Imran, maka Sufyan ats-Tsauri menilai mereka ini orang yang tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Sehingga Sufyan ats-Tsauri tidak memberikan hadis kepada mereka. Qala 'anil Auza'i. Ini Imam Al-Auza'i dari mana? Al-Auza'i. Damaskus. Ya, beliau dari Damaskus. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Amr. Ini dikenal dengan Al-Auza'i. Al-Auza'i. Ini nisbat ke wilayah di Damaskus, namanya Auza. Ada satu tempat namanya Auza. Nah, beliau domisili di situ, maka dikenallah dengan Al-Auza'i. Nah, ini Imam Al-Auza'i ini rahimahullah satu masa dengan siapa? Imam Malik, tabi'ut tabi'in. Beliau ini ketika datang ke Basrah atau ke Taif, beliau itu dilihat di usia yang masih muda, dilihat tata cara salatnya oleh Yahya ibnu Abi Katsir. Ini anak muda ini tata cara salatnya seperti sunnah Nabi. Artinya apa? Dia banyak paham sunnah ini. Anak masih belasan tahun. Ya, membuat Yahya ibnu Abi Katsir ini kagum dengan tata cara salatnya. Sehingga ditunggu dia selesai salat. Ditunggu Al-Auza'i oleh Yahya ibnu Abi Katsir sampai selesai salat, ditanya, "Kamu siapa, dari mana?" Ternyata dia seorang talib, seorang penuntut ilmu mencari hadis. Jadi Yahya ibnu Abi Katsir kagum. Kenapa? Karena anak usia belasan tahun perhatian dengan tata cara sunnah di dalam salat itu jarang. Ya, anak belasan tahun, sekalipun dia tahu hadisnya, itu kebanyakan seperti itu. Anak belasan tahun. Rata-rata orang yang siap mengamalkan sunnah ini orang yang sudah 60 tahun, 70 tahun, ya, sudah takut dengan kematian, ingin memperbaiki sholatnya. Itu rata-rata orang tua yang sholatnya bagus. Kalau anak-anak belasan tahun masih berantakan. Maka karena jarang anak belasan tahun perhatian dengan tata cara sunnah Nabi di dalam sholat, maka Yahya ibnu Abi Katsir melihat Al-Auza'i sholatnya ini nyunnah banget. Ini orang punya ilmu, ini orang ini. Belasan tahun sudah kenal sunnah. Akhirnya ditunggu sampai selesai sholat. Itulah kesempatan dia banyak mengambil hadis dari Yahya ibnu Abi Katsir Al-Basri At-Taifi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita sunnah-sunnah ini jangan sekedar dibaca, diamalkan. Ya, kita kalahkan orang tua. Jangan nunggu usia tua dulu baru diamalkan sunnah Nabi. Justru anak muda kalau kenal sunnah, ini masyarakat bisa terwarnai. Jadi kalau orang tua yang kenal sunnah, orang tua tidak bisa mewarnai. Tidak bisa merubah warna masyarakat, orang tua keumuman. Kenapa? Karena mereka sudah lemah kekuatannya, pengaruhnya di masyarakat. Yang banyak yang akan mempengaruhi lingkungan itu adalah anak muda. Karena anak muda yang masih hitam rambutnya. Orang tua kan malah dia yang terwarnai. Sudah berubah rambut jadi putih. Kenapa anak muda yang bisa mewarnai? Kita lihat aja. Jalan-jalan siapa yang banyak? Anak muda. Yang nongkrong-nongkrong di luar kopi siapa? Anak muda. Kemana orang tua? Nongkrong di masjid. Sudah nunggu malaikat maut. Ya. Anak-anak muda masih balapan sepeda motor, tidak takut mati anak muda. Makanya rata-rata perhatian anak muda terhadap agamanya, apalagi sholat, itu jarang, langka. Nah, kita ini ingin membentuk anak muda yang sadar. Jadi cara beramalnya seperti pikiran orang 60 tahunan, ya, sekalipun usianya masih muda. Nah, kalau anak-anak muda yang itu yang jadi ondel-ondel siapa coba? Kebanyakan. Anak muda. Saya sampai saat ini belum pernah menemukan yang ondel-ondel itu umur 70. Rata-rata anak muda. Jadi kalau mereka itu baik, ya, sunnah, pakaiannya juga sunnah, jenggotnya sunnah, semuanya sunnah, itu terwarnai masyarakat karena mereka yang memenuhi jalan raya. Itu anak muda. Cuman ada satu komunitas semuanya tua, baju hitam semua. Yang sering. Ini mungkin khusus. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman ibnu Amr Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala.
Beliau sebagai seorang ahli hadis dan juga faqih. Ya. Jadi beliau double. Ahli dalam hadis juga ahli dalam fikih. Al-Auza'i, nama aslinya Abdurrahman Ibnu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala. Baik, di kisah ini, di bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan satu sunnah Nabi SAW bahwa sekali lagi jangan diukur pakai akal. Kalau sholat di tanah lapang, dirubah posisi selendang. Kalau sholat istisqa atau istisqa itu diadakan di masjid di hari Jumat, maka tidak ada sunnahnya posisi selendang dirubah. Seperti itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Naqtatim bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.